Jadi pada pagi hari ini kita sudah melakukan rapat dalam rangka untuk penetapan status gawat darurat bencana. Yang kaitannya dengan saat ini yang sedang menimpa di Kabupaten Pati adalah bencana kekeringan. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, kita juga sudah melakukan dropping ke 70 desa dari 10 kecamatan yang saat ini memang betul-betul mengalami kekurangan air bersih. Jadi jumlahnya kalau dari kita sendiri ada 561, kemudian dari teman-teman Polres saja ada di atas 200, belum dari relawan yang lain. Saya kira kalau sampai saat ini memang insya Allah semua yang kekurangan air bersih ini sudah dapat kita lalui. Jadi pada pagi hari ini kita sudah melakukan rapat dalam rangka untuk penetapan status gawat darurat bencana. Yang kaitannya dengan saat ini yang sedang menimpa di Kabupaten Pati adalah bencana kekeringan. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, kita juga sudah melakukan dropping ke 70 desa dari 10 kecamatan yang saat ini memang betul-betul mengalami kekurangan air bersih. Jadi jumlahnya kalau dari kita sendiri ada 561, kemudian dari teman-teman Polres saja ada di atas 200, belum dari relawan yang lain. Saya kira kalau sampai saat ini memang insya Allah semua yang kekurangan air bersih ini sudah dapat kita lalui. Namun demikian saat ini kita juga akan menetapkan untuk status gawat darurat bencana yang rencananya nanti mulai terhitung hari ini sampai dengan 14 hari ke depan, tapi nanti saya cek lagi ketentuannya masih memungkinkan. Bisa itu ya 14 hari nanti sesuai itu, tapi baru kita perpanjang lagi sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, sehingga nanti kita sangat berharap di dalam bencana kekeringan ini nanti juga kita akan lakukan ada dropping beras yang untuk kepentingan masyarakat yang tentunya kita punya yang status cadangan pemerintah itu ada 100 ton. Ini nanti coba kita akan distribusikan kepada masyarakat, namun demikian masyarakat yang akan kita berikan nanti yang dia belum pernah mendapatkan bantuan. Kemudian yang untuk penanganan air bersih juga kita senantiasa dapat kita lakukan bersama dengan seluruh instansi yang ada di Kabupaten Pati. Mudah-mudahan nanti bencana kekeringan ini segera dapat kita atasi dengan baik dan tentunya tidak ada permasalahan lagi yang timbul di masyarakat. Jadi beberapa ketentuan diatur di Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2013 kalau tidak salah. Itu kan memang ada syarat-syarat untuk penetapan status tanggap darurat bencana. Seperti tadi dibacakan oleh Bu Aslan 1, ada setidaknya minimal ada 3 desa terdampak. Kemudian luas lahan pertanian minimal 1.200 hektar gitu. Nah, setelah kekeringan ini berjalan mulai dari akhir Juli awal Agustus sampai dengan 30 September kemarin, kita evaluasi, kita dengar saran-saran teknis dari OPD teknis, dalam hal itu termasuk ada DKP, Dinas Kelautan, ada Dinas Pertanian, kemudian ada Dinas Ketapang. Ternyata dari berbagai masalah yang timbul akibat kekeringan ini sudah saatnya statusnya ditingkatkan dari siaga bencana menjadi tanggap darurat bencana begitu. Seperti tadi Bu Kadis Pertanian sampaikan, kalau lahan irigasi teknis itu kita baru di angka 500 hektar untuk irigasi teknis ya. Tetapi ternyata karena sebagian besar wilayah Kabupaten Pati itu juga ada lahan padang hujan dan itu sama sekali sudah tidak mungkin ditanami, bahkan Polowijo sekalipun tidak mungkin ditanami. Akhirnya luasan kita yang sudah lebih dari 1.200 hektar syarat minimal seperti yang diatur dalam peraturan Bupati ya. Jadi memang penetapan status tanggap darurat ini memang harus hati-hati, kita harus dengar betul saran teknis dari para OPD teknis. Jadi kalau tadi ada pertanyaan ini kelihatannya terlambat, itu tidak, karena syarat ketentuan-ketentuan yang lain yang mengatur untuk penetapan status tanggap darurat ini seperti misalnya kerugian harta
ya katakan hampir tidak ada lah. Cuma memang konsumsi masyarakat untuk beli air bersih itu meningkat ya. Belum ada pengungsian, masyarakat tidak ada yang mengungsi. Layanan kepada masyarakat baik itu di bidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, administrasi itu semuanya juga tidak terhambat. Jadi dengan pertimbangan-pertimbangan itu akhirnya baru saat ini kita tetapkan. Konsekuensinya memang kita akhirnya nanti bisa mengambil atau memanfaatkan dana-dana yang bisa digunakan untuk penanganan ini seperti BTT Kabupaten, BTT Provinsi atau Gubernur, bahkan sampai ke DSP, BNPB sesuai kebutuhan kita.